Iran akhirnya secara resmi menanggapi tawaran perdamaian dari Donald Trump. Namun ternyata sebelum itu Amerika Serikat sudah melakukan tipu muslihat dan sebenarnya Trump sedang melakukan kesepakatan tertentu dengan Iran, tetapi melalui perantara baru, yaitu Qatar. Masalahnya adalah setelah kunjungan tak terduga Perdana Menteri Qatar ke Washington pada hari Jumat, hari ini, Qatar secara resmi melanjutkan ekspor gas alam cair melalui Selat Hormuz yang tampaknya telah diblokir. Sekilas, ini adalah berita ekonomi. Tetapi sebenarnya ini adalah akhir dari permainan diplomasi rahasia, karena selanjutnya akan ada perkembangan yang lebih besar. Negosiator utama Trump, Stephen Witkoff, dan Menteri Luar Negeri Amerika Serikat Marco Rubio tiba-tiba pergi ke pertemuan tertutup dengan pejabat Qatar. Padahal selama ini justru Pakistan yang dianggap sebagai mediator utama dalam negosiasi antara Amerika dan Iran. Namun sementara AEC sedang bernegosiasi, Israel mengajukan ultimatum sendiri kepada Iran. Dan ini benar-benar merupakan perkembangan yang menarik. Nama saya Alexei Peci, mari kita bahas topik ini bersama-sama. Tapi sebelum kita mulai, saya minta Anda untuk subscribe ke channel YouTube ini, beri like, tulis komentar apa saja di bawah video ini, dan subscribe ke channel Telegram saya, Peci News. Linknya ada di deskripsi video ini. Di sana kami mempublikasikan berita-berita terbaru secara langsung begitu kami menerimanya. Jadi mari kita bahas semuanya satu persatu. Iran akhirnya memberikan tanggapan terhadap tawaran perdamaian dari Donald Trump. Tawaran Donald Trump itu sudah diumumkan pada awal minggu lalu, tetapi apa yang berubah dan mengapa Iran mau berdialog? Jawabannya terletak pada serangkaian pertemuan rahasia yang berlangsung selama 48 jam terakhir. Sementara para pejabat resmi di Washington membuat pernyataan keras, orang-orang kepercayaan Donald Trump melakukan negosiasi tertutup dengan Qatar. Dan semua ini terkesan seperti ada konspirasi. Rezim Iran selama ini menolak untuk menyetujui hal ini. Tampaknya tekanan itu berhasil. Iran melalui perantara Pakistan telah mengirimkan jawabannya atas tawaran Amerika Serikat. Secara resmi, saat ini perhatian utama difokuskan pada negosiasi tentang kemungkinan penghentian perang, bukan pada penghentian program nuklir Iran. Iran untuk pertama kalinya secara resmi mengomentari ultimatum Amerika terkait kesepakatan nuklir dengan memberi isyarat bahwa mereka tidak berniat terburu-buru menyampaikan jawabannya kepada Washington. Pernyataan ini muncul tak lama setelah pernyataan keras Menteri Luar Negeri Amerika Serikat Marco Rubio yang menyatakan bahwa jawaban dari Teheran diharapkan dalam waktu dekat. Itu terjadi pada hari Jumat. Di Washington juga ditekankan bahwa eskalasi lebih lanjut dan upaya Iran untuk memperluas kendali di wilayah Selat Hormuz dianggap tidak dapat diterima. Namun intinya adalah Trump sudah mengirimkan proposal perdamaian kepada Iran seminggu yang lalu dan menunggu jawaban selama 48 jam. Namun Iran baru menjawab setelah 1 minggu. Negosiasi antara Teheran dan Washington berjalan sangat alot. Sumber-sumber mencatat bahwa kedua pihak hingga kini belum berhasil mendekatkan posisi dalam isu-isu kunci, termasuk program nuklir Iran, kebijakan sanksi, dan pengendalian atas jalur laut penting. Dan intinya adalah bahwa para pemimpin Iran sudah menyatakan bahwa negara mereka, perhatikan, telah mencapai status sebagai salah satu dari 4 negara adidaya dunia. Dan pada saat yang sama, mereka memperingatkan tentang kesiapan untuk menggunakan jenis senjata baru. Artinya, Iran merasa bahwa mereka telah menjadi negara besar, sehingga berbicara dengan mereka juga harus sesuai. Secara bersamaan, perwakilan Angkatan Bersenjata Iran mengancam bahwa setiap tindakan terhadap Teheran akan mendapatkan respons yang tegas. Namun penting untuk dipahami bahwa sampai saat ini belum diketahui apa sebenarnya jawaban Iran kepada Amerika. Dan disinilah bagian paling menarik dimulai. Di satu sisi, Iran menyampaikan jawaban kepada Amerika melalui perantara Pakistan, sementara Amerika memulai jalur negosiasi baru melalui Qatar. Pada hari Sabtu, Menteri Luar Negeri Amerika Serikat Marco Rubio dan utusan khusus Trump Steve Witkoff bertemu dengan Perdana Menteri Qatar Mohammed bin Abdul Rahman Al Thani untuk membicarakan kesepakatan dengan Iran. Seperti yang diketahui, Amerika Serikat dan Iran sedang melakukan negosiasi mengenai nota kesepahaman 1 halaman tentang penghentian perang dan pembentukan dasar untuk negosiasi yang lebih rinci. Qatar memainkan peran kunci sebagai mediator antara kedua pihak dalam masalah ini, namun dengan cara yang cukup tersembunyi. Dan meskipun Pakistan sejak awal perang bertindak sebagai mediator resmi antara Amerika Serikat dan Iran, selama ini pihak Qatar berperan di balik layar. Menurut sumber, pertemuan tersebut membahas cara-cara untuk mencapai nota kesepahaman yang akan mengakhiri perang. Dan salah satu sumber mengatakan bahwa Qatar, Pakistan, Mesir, Turki, dan Arab Saudi bekerja sama untuk mencapai kesepakatan. Tapi pertanyaannya, apakah mereka benar-benar bekerja sama?
atau masing-masing tetap memperjuangkan kepentingannya sendiri? Sehari sebelumnya, Wakil Presiden Amerika Serikat J.D. Vance mengadakan pertemuan darurat dengan Perdana Menteri Qatar Sheikh Mohammed bin Abdulrahman Al Thani. Dan segera setelah dialog di Washington selesai, Perdana Menteri Qatar meninggalkan ibu kota Amerika. Setelah pertemuan ini, Qatar menyatakan bahwa mereka bertindak sebagai salah satu dari 3 saluran komunikasi utama antara Amerika Serikat dan Iran. Bukan 5 lagi, sekarang hanya 3. Perannya sangat krusial karena alasan-alasan tertentu. Kenapa? Karena para perwakilan Qatar berkomunikasi langsung dengan para jenderal senior Korps Pengawal Revolusi Islam Iran. Justru para militer inilah yang memiliki pengaruh besar terhadap keputusan Teheran dalam perundingan. Tapi Anda mungkin bertanya, lalu di mana persekongkolannya? Dan disinilah letak yang paling menarik. Tepat setelah Qatar ikut serta dalam negosiasi, setelah Qatar tampil secara terbuka dalam proses negosiasi, Iran akhirnya menanggapi tawaran Trump. Itu yang pertama. Dan yang kedua, tepat setelah kontak-kontak ini, Qatar, secara tak terduga bagi semua orang, untuk pertama kalinya sejak awal perang dengan Iran, berhasil mengirimkan kapal tanker berisi gas alam cair melalui Selat Hormuz. Hal ini bisa menjadi tanda pemulihan bertahap pasokan dari wilayah tersebut di tengah negosiasi yang sedang berlangsung. Namun, tidak ada yang membicarakan hal ini secara terbuka. Tapi ada satu detail lagi untuk Anda. Kapal tanker Qatar yang membawa gas alam cair yang awal bulan ini dimuat di terminal ekspor Ras Laffan di Qatar sudah meninggalkan Selat Hormuz dan sekarang berada di Teluk Oman. Dan tujuan berikutnya kapal tersebut adalah Pakistan. Satu lagi perantara dalam negosiasi. Tanker tersebut melewati rute utara di sepanjang pantai Iran, rute yang tampaknya telah disetujui Teheran. Menariknya, sebelumnya Qatar sudah beberapa kali mencoba mengekspor gas alam cair melalui Selat Hormuz. Namun, kapal-kapal tersebut pada akhirnya terpaksa berbalik arah. Tapi kali ini, setelah diplomasi ulang-alik Perdana Menteri Qatar, tanker itu tiba-tiba bisa lewat dengan tenang. Sementara Amerika Serikat melalui Qatar menjalankan intrik mereka dengan Iran, Israel bertindak secara mandiri. Sementara Gedung Putih bernegosiasi dengan orang-orang Qatar, Dinas Intelijen Israel melakukan langkah tak terduga. Israel membangun pangkalan dukungan militer rahasia langsung di padang pasir Irak. Pangkalan tersebut terletak di wilayah yang memungkinkan untuk sepenuhnya mengontrol pergerakan orang-orang Iran. Dan yang paling penting, memberikan kesempatan untuk melakukan serangan seketika ke fasilitas nuklir Teheran, melewati sistem pertahanan udara. Pada dasarnya, Israel dengan jelas memberitahu, kalian bisa bernegosiasi tentang apa saja, tapi kami masih membidik seluruh Iran. Teman-teman, saya sudahi sampai di sini dulu. Namun saya ingin segera mengingatkan penonton berbahasa Ukraina di saluran YouTube ini bahwa saya sekarang memiliki saluran YouTube baru yang sepenuhnya berbahasa Ukraina. Di sana, setiap malam kami merangkum peristiwa hari itu dengan fokus khusus pada agenda Ukraina. Oleh karena itu, saya akan meninggalkan tautan di komentar yang disematkan pada video ini dan di deskripsi episode ini. Tautan ke saluran YouTube baru yang berbahasa Ukraina. Silakan kunjungi, berlanggananlah jika Anda memang ingin melihat berita dalam bahasa Ukraina. Tulis pendapat dan kesimpulan Anda di kolom komentar di bawah video ini. Dan tentu saja, jangan lupa untuk berlangganan saluran ini. Beri suka pada episode ini, dan jika Anda ingin mendukung kerja saluran YouTube ini, Anda bisa melakukannya secara finansial melalui donasi apapun atau langganan sponsor berbayar, melalui tautan dan detail pembayaran di deskripsi video ini atau melalui kode QR di layar Anda. Itu saja untuk sekarang, jaga diri Anda, sampai jumpa.